Agustus 2019, dunia dikejutkan oleh berita yang terdengar seperti lelucon April Mop. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menyatakan minat serius untuk membeli Greenland, pulau terbesar di dunia, dari kerajaan Denmark. Reaksi global berkisar dari ketidakpercayaan hingga kemarahan. Denmark menyebutnya absurd. Rakyat Greenland tersinggung. Tapi, jika kita mengesampingkan drama politiknya, ide itu sebenarnya tidak segila kedengarannya. Faktanya, itu adalah kali ketiga dalam sejarah Amerika mencoba membeli pulau es raksasa itu. Mengapa Amerika begitu terobsesi dengan pulau yang 80%-nya tertutup es, dengan populasi hanya 56.000 orang? Apa yang sebenarnya mereka incar di sana? Jawabannya bukan hanya tentang real estate. Ini tentang posisi strategis paling penting di belahan bumi utara, rahasia nuklir yang terkubur di bawah gletser, dan perlombaan baru untuk menguasai Arktik di tengah perubahan iklim. Apa yang terjadi antara Amerika dan Greenland bukan sekadar transaksi bisnis. Ini adalah kisah tentang keamanan global, eksploitasi sumber daya, dan perjuangan identitas sebuah bangsa kecil di tengah raksasa. Hubungan modern dimulai pada tahun 1940 saat Perang Dunia Kedua. Ketika Nazi Jerman menduduki Denmark, negara induk Greenland, Greenland tiba-tiba terputus dari dunia luar dan rentan. Amerika melihat peta dan menyadari bahayanya. Jika Jerman menguasai Greenland, mereka bisa menggunakannya sebagai pangkalan untuk pesawat pembom menyerang Amerika Utara. Dan yang terpenting, menguasai laporan cuaca Arktik yang krusial untuk pertempuran di Atlantik. Dengan persetujuan Duta Besar Denmark yang terdampar di Washington, melawan perintah pemerintahnya yang diduduki Nazi, AS masuk. Mereka tidak menjajah, tapi menjadi pelindung. AS membangun stasiun cuaca dan pangkalan udara. Tiba-tiba, penduduk Inuit yang terisolasi melihat jeep, coklat, dan teknologi Amerika. Selama perang, Greenland secara efektif berada di bawah orbit Amerika, bukan Eropa. Ini menanamkan benih pertama bahwa masa depan Greenland mungkin terletak di barat, bukan di timur. Setelah perang, Denmark mendapatkan kembali kendalinya, tapi AS tidak mau pergi. Perang dingin dimulai, dan Greenland menjadi real estate militer paling berharga di planet ini. Mengapa? Karena itu adalah rute terpendek bagi rudal nuklir Uni Soviet untuk mencapai Amerika Utara. Greenland adalah garis pertahanan pertama. Pada tahun 1951, AS dan Denmark menandatangani perjanjian pertahanan. AS membangun pangkalan udara Thule di ujung utara Greenland. Ini adalah keajaiban teknik, kota militer di tengah gurun es dengan radar raksasa untuk mendeteksi serangan nuklir Soviet. Tapi ada rahasia gelap. Pada tahun 1960-an, di bawah kedok penelitian kutub, Angkatan Darat AS memulai proyek Iceworm. Rencana gila untuk membangun jaringan terowongan sepanjang 4.000 km di dalam lapisan es Greenland untuk menyembunyikan ratusan rudal nuklir yang bisa diluncurkan ke Soviet tanpa terdeteksi. Proyek itu akhirnya gagal karena pergerakan es yang tidak stabil menghancurkan terowongan. Tapi selama beberapa dekade, Greenland menjadi pion nuklir Amerika tanpa persetujuan penuh rakyatnya. Warisan racun dan sampah militer yang ditinggalkan masih menjadi isu panas hingga hari ini. Maju ke abad 21, Greenland menghadapi ancaman baru, bukan dari Soviet, tapi dari pemanasan global. Es mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Ironisnya, bencana iklim ini membuka peluang ekonomi baru yang membuat mata Amerika dan dunia terbelalak. Di bawah es Greenland yang mencair, tersimpan harta karun geologis. Greenland diyakini memiliki salah satu deposit terbesar di dunia untuk unsur tanah jarang, rare earth elements. Ini adalah bahan baku vital untuk membuat segala sesuatu, mulai dari iPhone, mobil listrik, hingga jet tempur F-35. Saat ini, Cina memonopoli pasar mineral langka ini. Bagi AS, mengamankan akses ke mineral Greenland adalah masalah keamanan nasional untuk mengurangi ketergantungan pada Cina. Selain itu, mencairnya es membuka rute pelayaran Arktik baru yang secara drastis memangkas waktu perjalanan antara Asia, Eropa, dan Amerika. Greenland berada tepat di tengah jalur perdagangan masa depan ini. Siapa yang menguasai Greenland, menguasai Arktik. Inilah mengapa Trump ingin membeli Greenland. Itu adalah upaya kikuk untuk mengamankan aset strategis ini sebelum pesaing lain melakukannya. Pesaing itu adalah Cina. Beijing menyebut dirinya negara dekat Arktik dan mencoba berinvestasi besar-besaran di Greenland, menawarkan pembangunan bandara dan infrastruktur pertambangan yang sangat dibutuhkan oleh pulau itu untuk ekonominya. Amerika panik. Washington menekan Denmark untuk memblokir investasi Cina di proyek bandara strategis dengan alasan keamanan. AS kemudian membuka kembali konsulatnya di Nuuk, ibu kota Greenland, setelah puluhan tahun dan menjanjikan paket bantuan jutaan dolar. Ini adalah perang dingin baru di Arktik. Amerika kembali mencoba menjadi pelindung yang dominan. Kali ini untuk membendung pengaruh Cina, bukan Soviet. Jadi, apa yang terjadi antara Amerika dan Greenland? Ini adalah hubungan yang didorong oleh kebutuhan, bukan cinta. Dari pangkalan anti-Nazi, perisai nuklir perang dingin, hingga tambang mineral masa depan, Amerika selalu melihat Greenland sebagai aset strategis. Tapi ada satu pemain kunci yang sering dilupakan, rakyat Greenland sendiri. Sejak 2009, Greenland memiliki otonomi luas dari Denmark dan hak untuk menuntut kemerdekaan penuh di masa depan. Tapi untuk merdeka, mereka butuh ekonomi yang kuat, yang saat ini masih bergantung pada subsidi Denmark. Dilema Greenland adalah apakah mereka akan membiarkan sumber daya mereka dieksploitasi oleh kekuatan asing, baik AS atau China, demi mendapatkan uang untuk kemerdekaan? Atau apakah mereka akan menjadi pion permanen dalam permainan catur negara adidaya? Satu hal yang pasti, tawaran Trump mungkin terdengar konyol, tapi itu membuka mata dunia. Greenland bukan lagi tempat yang sepi dan terlupakan di ujung peta. Ia adalah pusat dari perebutan kekuasaan global berikutnya.